full 27 pemain yang sudah ditetapkan oleh Sintayong untuk melakoni laga melawan Bahrain sudah OTW. Kali ini Cina benar-benar dibuat puyeng, dase ngeluh karena baru saja Indonesia dihuni oleh dua pemain istimewa yang berlaga di Liga Eropa. Siapa lagi kalau bukan Eliano dan juga Miss Hilgers. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cari Ball. Sebelum kita membahas tentang China yang mulai melakukan proses hukum untuk menggagalkan beberapa pemain tim nasional Indonesia agar tidak bisa tergabung, yuk kita bahas tentang persiapan tim nasional Indonesia saat melakoni laga berikutnya melawan Bahrain. Hari ini semua pemain tim nasional Indonesia sudah bergegas ke Bahrain tengah malam nanti, tepatnya naik pesawat lewat Qatar. Ada numpak Qatar Airlines iki mesti nih, tapi yo mbuh pesawatnya gorong jelas apa sing ditumpaki. Oke, semua pemain sudah berkumpul di salah satu hotel di Jakarta dan bersiap-siap untuk berangkat ke Bahrain. Bagaimana dengan para pemain-pemain diaspora lainnya yang saat ini sedang berada di seluruh belahan Eropa? Ya gak seluruh, rek, kegedean cangkeme. Ada yang ada di Italia, ada di Belanda, ada di Belgia, dan lain-lain. Untuk JITSES mungkin kemungkinan besar akan menyusul teman-temannya besok karena baru saja JITSES melakoni laga yang berakhir kalah melawan Verona. Berikutnya mungkin juga Tom Hai yang juga kalah saat melakoni laga membela Almer. Ya, gimana lagi. Terus berikutnya ada dua pemain Miss Hilgers dan juga Eliano. Keduanya pemain ini besok masih akan ada pertandingan sik main kabeh arek loro iki. Kemungkinan besar mereka akan berangkat besok setelah pertandingan karena Miss Hilger pun juga pengen cepet-cepet berangkat ke Bahrain. Asli gak Miss Hilger tok rek. Kita semua seluruh pendukung tim nasional Indonesia supporter iku wis rasane ku kayak menunggu THR ngono lho. Kapan ini datang THR, kapan cair. Tapi kali ini harapan itu hanya tertumpu pada tim nasional Indonesia. Nggak seperti ini juga tempo dulu ketika tim nasional Indonesia mau main itu biasa-biasa aja. Nah sekarang masih baru tanggal 10 besok kita udah galau tingkat dewa untuk mempersiapkan diri menonton timnas Indonesia. Mek delok mempersiapkan diri. Anjir saat ini tuh para netizen 62 itu memang benar-benar dibuat galau. Kalau tim nasional Indonesia itu main secara permainannya sudah kelas banget. Kalau kita melihat rentetan pertandingan saat melawan Arab Saudi dan juga Australia, kita tahu kedua tim ini adalah tim raksasa di Asia. Kita tahu peringkat FIFA-nya berapa. Semua di bawah rank 100. Kita tahu Australia 24, Arab Saudi 54, ngeri-ngeri kabeh langganan Piala Asia dan juga Piala Dunia. Kalau Australia udah nggak diragukan lagi, tapi fakta di lapangan kita mampu menahan imbang kedua tim raksasa Asia ini. Ngeri tak gak? Makanya akhirnya Cina pun mulai ngeluh, galau, dase, pedot. Loh ya apa gak pedot? Ketika Cina melawan Bahrain ya kita tahu, Cina melawan Arab Saudi kita ya tahu. Loh ya apa? Apalagi sekarang akan melawan King Indo, wih tambah ngeri. Setelah bergabungnya Miss Hilger dan juga Eliano membuat Cina semakin pusing. Kali ini ada salah satu media cetak dan juga elektronik di China itu mengunggah sebuah pernyataan bahwa Cina akan menggugat ini ke AFC. Sik lah. AFC iku sik ngisore FIFA lho. AFC iku sik anake. Nah, nek AFF mbuh sik wis beda darah, wis gak duwe sanad. Kalaupun Cina ini nanti akan menggugat ke AFC, secara otomatis ya harus berbicara tentang fakta dan data. Kalaupun Indonesia ini nggak mempunyai data, nggak mempunyai bidang secara hukum, saya kira pasti ditolak sama FIFA. Faktanya FIFA pun menyetujui proses naturalisasi. Jangan salah, untuk proses naturalisasi ini juga berbagai persyaratannya sangat rumit dan berat. Indonesia mempunyai hukum sendiri
China pun mempunyai hukum sendiri. Tata cara hukum Indonesia ini sudah dilakukan, sudah dipelajari sebelum Indonesia melakukan proses naturalisasi terhadap para pemain-pemain yang saat ini tergabung. Dan Indonesia pun mempunyai syarat bahwa harus mempunyai darah garis keturunan. Jadi ya gak nyelan wong kono terus digeret, enggak. Semua ada mekanismenya. Karena apa? Ini untuk bangsa dan negara. Ketika orang tersebut nggak mempunyai darah yang benar-benar mengalir di tubuhnya dari jalur Indonesia, ya nggak seopo, nggak sepatriotisme itu loh. Jadi intinya sebenarnya Cina itu galau lah, galau asli nih. Kalau dulu permainan tim nasional Indonesia kali ini, ya kalau ya apa secara mereka kalah terus. Secara peringkat Indonesia memang di bawah Cina, memang di bawah Australia, memang di bawah Bahrain, memang di bawah Arab Saudi. Secara fakta di lapangan Indonesia mampu mengimbangi segala permainan indah dari para raksasa sepak bola Asia. Lo ngawari ya Indonesia suwe-suwe. Oke. Buat dulur-dulur, perkiraan skornya berapa? Kalau kita berbicara skor, maka kita berbicara komposisi. Kalau kita berbicara komposisi, maka berbicara strategi. Kalau berbicara strategi, maka kuncinya adalah Sintayong. Saat ini benar-benar selalu mempunyai komposisi yang berbeda, strategi yang berbeda, taktikal pun berbeda. Kalau kita selalu menonton apa yang kita tonton di TV saat line up para pemain itu ditayangkan, misalkan pakai skema 352, 343, ternyata fakta di lapangan Sintayong udah merubah itu semua. Ketika kita melihat pertandingan yang terakhir kemarin, siapa sih Pratama Arhan? Apa sih sebenarnya posisinya? Fakta di lapangan Pratama Arhan pun dipasang sebagai seorang striker. Dan juga ngeri hampir menciptakan sebuah peluang dan gol. Loh, Sintayong nggak bisa ditebak. Bener-bener nggak bisa ditebak. Mungkin saat itu Sintayong ketika di Korea membawa timnas Korea, ya terjadi tragedi yang agak nggak enak kan buat Sintayong. Akhirnya Sintayong pun berlabuh di Indonesia, sudah mendapatkan iming-iming 5 kali lipat dari China, dan Sintayong menolak, lebih memilih di Indonesia. Bayang norek, 5 kali lipat gaji nang Indonesia itu ditawarkan oleh negara Cina, tapi sama Sintayong ditolak. Gak ngeri dah. Oke, ya wes lah, sing penting salam sehat, salam waras Indonesia juara.